menjadi ra'aitumuni usolli. Sebagaimana kamu sekalian melihat aku sholat, bukan muni usolli, bukan muni usolli, tapi ra'aitumuni usolli. Kemudian saya tambahkan jamaah sekalian bahwa kalau ini sholat itu sebagaimana Rasul sholat, berarti kita adalah melihat dalil. Berarti yang kedua ketiga itu apakah masih dituangkan saja? Kemudian apakah itu menjadi rujukan dalam bahasa Arabnya itu ketika umpamanya pertama. Kemudian berdiri dari rukuk, mohon dijelaskan tegaskan kembali sesuai HPT itu posisi arah. Terima kasih. Yeah. Jamaah kaum muslimin, HPT itu hanya ada jilid 1 dan 3. Jilid 2 tidak ada. Ya. Jadi kalau ini menjadi pedoman kita, bahkan bukan hanya HPT, tapi semua yang diputuskan oleh tarjih. Jadi termasuk tanya jawab agama yang dijawab oleh majelis tarjih pimpinan pusat, itu menjadi pedoman kita. Jadi selain buku ini ada buku tanya jawab jilid 1 sampai jilid 6. Jadi mungkin ada yang tidak tercover di dalam HPT, itu ada dalam tanya jawab agama TJA. Yang kedua, Pak Hidayat Fatoroni tadi dijelaskan kembali tentang rukuk, Pak. Gerakannya. Oh, okay. Jadi ketika rukuk, kalau dalam tadi karena waktu, Pak ya, saya inginkan semuanya bisa terbahas ya, karena waktu maka tidak saya tayangkan dalilnya. Jadi kalau rukuk itu lurus antara punggung dan kepala, begini lurus, mata itu pandangan tetap ke tempat sujud, jadi tidak begini, juga tidak begini, tapi lurus punggung sama kepala itu begini, mata tetap melihat tempat sujud. Sami'allahu liman hamidah, itu sampai lurus berdirinya. Setelah lurus berdiri baca apa? Rabbana walakal hamdu. Kemudian ketika rukuk baca apa tadi? Belum ya. Dalam tarjih yang dikuatkan yang pertama adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, atau membaca doa yang lain. Begitu dalam tarjih. Berarti apa? Boleh membaca doa yang lain. Kemudian di yang jilid 1 ini, bacaan doa yang lain itu adalah ketika rukuk subhana rabbiyal azim. Ketika sujud membaca subhana rabbiyal a'la. Ketika rukuk membaca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ketika sujud membaca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Jadi bacaannya banyak, tidak satu saja. Tapi jamaah kaum muslimin, panjenengan kalau ngaji tafsir Ibnu Katsir, surat Idza Jaa. Surat Idza Jaa itu kan pendek, tapi itu bukan makiyah, tapi surat madaniyah. Itu mesti ada penafsiran bahwa dari siapa ini? Ibnu Abbas, Turjumanul Quran. Surat Idza Jaa itu adalah isyarat akan segera wafatnya Rasulullah. Karena Idza Jaa itu turunnya ketika haji wada, pas hari-hari tasyrik. Jadi ayat apa yang terakhir kali turun? Surat Idza Jaa, bukan surat Al-Maidah ayat 3. Tapi biasanya dalam ulumul Quran yang diajarkan kepada anak kita, ayat Al-Quran yang paling akhir turun adalah surat Al-Maidah ayat 3. Salah. Surat Al-Maidah ayat 3 itu adalah ayat yang terakhir kali turun mengenai halal dan haram. Turunnya kapan? Haji wada, ketika wukuf di Padang Arafah hari Jumat. Ketika Rasul di atas
punggung unta. Lah kemudian idza jaa, turunnya adalah ketika hari tasyrik. Dulu mana wukuf sama hari tasyrik? Duluan wukuf. Wukuf tanggal 9, hari tasyrik tanggal 11. 11, 12, 13. Nah, dengan surat idza jaa itu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba, diriwayatkan oleh Aisyah. Setelah turunnya surat idza jaa itu, Nabi tidak pernah sholat kecuali memperbanyak bacaan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli dalam rukuknya dan dalam sujudnya. Sehingga sekitar 3 bulan kurang atau 81 hari setelah wukuf, Nabi sholat tidak pernah baca yang lain ketika rukuk dan sujud kecuali baca apa? Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma gfirli. Apa yang lain tidak boleh? Ya boleh. Karena apa? Nabi sudah pernah melakukan dengan doa subhana rabbiyal azim. Nabi juga pernah membaca doa ketika sujud subhana rabbiyal a'la. Nabi juga pernah berdoa ketika rukuk dan sujud membaca subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Yang baik yang mana? Yang baik menjunjung sunnah. Artinya apa? Jangan itu-itu saja. Kadang baca itu, kadang baca. Cuma kalau orang-orang sepuh ya, orang-orang sepuh, Pak Hidayat ini termasuk sepuh lah ya, sepuh ya. Saya sarankan baca subhanakallahumma bihamdika Allahumma gfirli. Kenapa? Ketika di akhir hayatnya Rasul banyak membaca itu, banyak membaca itu. Jadi kalau yang lainnya silahkan baca yang lain, tapi tidak dilarang loh ya, tidak dilarang, itu ya. Jadi pertanyaan Pak Hidayat supaya dipertegas tentang rukuk tadi itu sudah jelas ya, boleh. Tapi kalau jumhur ulama kontemporer letaknya adalah di dada. Allahu Akbar di dada. Jadi kalau tidak pun sholatnya sah. Ya, termasuk duduk tawaruk tadi itu, misalnya ketika tawaruk terus tidak pakai iftiros, sah dengan cara duduk yang bagaimanapun karena kondisi kesehatan, sholatnya sah. Cuma secara umum tidak boleh kita duduk seperti binatang ya, tapi seperti unta jerung tadi kan nggak boleh. Termasuk duduk begini jemaah kaum muslimin ya, duduk begini itu nggak boleh. Atau begini, duduk begini tidak boleh, baik waktu ibadah maupun tidak. Ayah. Kemudian kalau waktu dengarkan khutbah, ini nggak boleh juga. Ini nggak boleh juga dengarkan khutbah ya. Kemudian duduk dengan menyandarkan tangan kiri ke belakang begini. Nggih. Tapi kalau ik'a, nyun sewu, ik'a itu tumitnya dua-duanya diduduki. Ini ik'a. Jadi duduk antara dua sujud ya begini, tahiyat juga begini, makruh. Ya. Dan ada yang mengatakan itu adalah sejelek-jelek duduk. Jadi boleh, tapi makruh. Ya, makruh itu apa sih artinya? Dibenci. Ya, maka tidak sebaiknya duduk secara ik'a. Ik'a itu tadi itu tumitnya dua-duanya diduduki. Yaitu makruh. Paling baik untuk ibadah duduk itu adalah iftiros. Jadi meskipun panjenengan zikir, baca Quran, itu duduk yang paling baik adalah iftiros. Jemaah kaum muslimin, waktunya sudah lewat, dibatasi oleh Pak Heru jam 6 pas. Sampun jam lebih Pak. Ya.